terima kasih Anda masih menyaksikan Berita Papua hari ini. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, akan kami hadirkan kembali untuk Anda 3 berita utama kami hari ini. Tiga kampung di Merauke masih banjir. Polisi ikut membantu warga menjaga harta benda. 150 lapak pedagang kaki lima ilegal dibongkar di Sperindak, Kota Jayapura. Stok obat di Rumah Sakit Jiwa AB Pura habis. Pelayanan rumah sakit sempat terganggu. Pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Jiwa AB Pura sempat terganggu karena harus tutup sementara waktu lantaran stok obat-obatan untuk pasien orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ habis. Penutupan pelayanan kesehatan di rumah sakit ini merupakan puncak kekesalan para dokter dan perawat di rumah sakit akibat ketidakberesan manajemen rumah sakit. Direktur Rumah Sakit Khusus Jiwa AB Pura mengatakan habisnya stok obat karena kurangnya anggaran yang terjadi sejak 2 minggu lalu. Yama Emma Chome, Direktur Rumah Sakit ini mengatakan sudah ada 12 jenis obat-obatan emergensi yang kosong, namun baru 5 jenis yang masuk. Ia memastikan pelayanan UGD akan kembali normal saat obat injeksi masuk. Alokasi obat di tahun lalu sekitar 4 miliar, itu pun pas-pasan. Dan untuk tahun ini di induk memang kita dianggarkan 2 miliar. Dan sekitar 12 item obat, termasuk obat emergensi untuk suntik pada pasien akut yang dibawa ke UGD lagi habis. Sehingga hal ini yang memicu hari ini teman-teman dokter spesialis dan perawat-perawat mengambil sikap untuk meminta perhatian 1 hari supaya manajemen menyediakan, karena kita tahu ODGJ ketika dalam fase akut itu dia bisa membahayakan petugas, dia bisa membahayakan keluarga, bahkan dirinya sendiri. Kondisi ini sesungguhnya sudah saya laporkan kepada Bapak Sekda dan jajaran terkait, Pak Kadis, sudah menjadi atensi dan sudah ada arahan bahwa segera kita lengkapi obat emergensi dan penambahan untuk pengadaan obat dicukupkan sampai Desember. Yana juga meminta maaf kepada masyarakat jika pelayanan di rumah sakit sempat mandek. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. KPU Merauke melantik ratusan panitia pemungutan suara yang akan bertugas di 179 kampung di 11 kelurahan. Seluruh anggota PPS ini akan langsung bertugas mempersiapkan tahapan pilkada serentak, baik pemilihan Gubernur Papua Selatan maupun pilkada Bupati dan Wakil Bupati Merauke. Tugas terberat yang akan dihadapi petugas PPS menjelang pilkada adalah proses pemutakhiran data. Pemutakhiran data adalah pekerjaan yang cukup rumit dan melelahkan karena penyusunan dari awal pendataan hingga data ini menjadi daftar pemilih tetap untuk pilkada. Jumlah PPS kita 3 orang ya, kali 190 ya, dari 179 kampung 11 kelurahan. Jadi mereka sudah mulai bekerja sejak kapan? Sejak dilantik mereka harus siap bekerja karena kita sudah masuk dalam tahapan yang harus membutuhkan kerja ekstra, apalagi sekarang terkait dengan persiapan untuk pemutakhiran data pemilih. Ibu, yang paling riskan sendiri dalam tugas-tugas PPS ini apa saja Bu kira-kira? Terkait dengan pemutakhiran data pemilih, karena PPS yang akan bersentuhan langsung dengan proses ini. Karena mereka akan merekrut PPDP, petugas pemutakhiran data pemilih, kemudian proses data pemilih ini akan berlangsung dari bawah ya. Kemudian nanti akan juga dari proses sinkron kemudian ke DPS, daftar pemilih sementara yang nanti juga ditempel di kampung kelurahan, sehingga menjadi beban kerja buat kawan-kawan PPS.
Selain itu, yang juga merepotkan adalah data yang berubah karena warga atau penduduk ada yang pindah alamat atau lokasi, sehingga perlu pendataan yang lebih akurat agar tidak terjadi masalah saat pencoblosan nanti. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Papua resmi meluncurkan tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua 2024 di Kota Jayapura. Peluncuran ini ditandai dengan diperkenalkannya maskot Pilgub Papua 2024, yakni Katura, yang mengadopsi fauna endemik burung kakatua raja. Ketua KPU Papua, Stef Dumbon, berharap dengan maskot Katura ini, masyarakat bisa menyukseskan pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang akan digelar pada 27 November mendatang agar berjalan aman dan lancar. Nanti di bulan Agustus kita akan menerima pendaftaran pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, lalu pemilihannya akan dilaksanakan pada tanggal 27 November tahun 2024. Kesempatan ini juga saya mengajak kita bersama untuk mari kita sama-sama berpartisipasi, memelihara keamanan, ketertiban, dan ikut membantu dalam proses tahapan pemilihan kepala daerah ini, sehingga pada akhirnya setelah tanggal 27 November nanti kita akan memilih pemimpin-pemimpin kita di Papua, baik gubernur, wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota, maupun bupati, wakil bupati yang terbaik sesuai dengan pilihan keinginan rakyat dan juga sesuai dengan pilihan Tuhan. Anggota KPU Muhammad Afifuddin juga berharap sama agar pilkada di Papua berlangsung aman dan dapat menghasilkan pemimpin yang sesuai dengan harapan rakyat. Karena pelaksanaan peluncuran ini dilaksanakan dalam nuansa kegembiraan, kebahagiaan, maka pemilunya, pilkadanya harus juga dengan nuansa kegembiraan. Tidak boleh ada kesedihan, tidak boleh ada konflik, karena sejatinya ini adalah ritual 5 tahunan untuk kita memilih orang-orang terbaik yang memimpin tanah Papua. Jadi nanti siapapun yang terpilih itu adalah pilihan dan pemimpin kita semua. Meskipun saat pilkada pilihannya bisa beda-beda. Selain maskot Katura, KPU juga merilis jingle Pilgub 2024. KPU meminta seluruh partai politik, pengusung calon gubernur dan wakil gubernur juga menyukseskan pilkada serentak agar berlangsung aman tanpa ada konflik, apalagi hingga menelan korban jiwa. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua.